Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, teman-teman mahasiswa semuanya. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas di mata kuliah hukum pidana. Di pertemuan pertama ini, kita akan mengupas tentang pengertian hukum pidana dan pembagian hukum pidana. Yang pertama adalah pengertian dari hukum pidana. Istilah hukum pidana itu mempunyai beberapa pengertian. Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum pidana memberikan gambaran tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana. Dari beberapa definisi tersebut, ada yang memiliki satu kesamaan dan ada juga yang memiliki perbedaan. Berikut saya sajikan beberapa pengertian hukum pidana dari beberapa pendapat ahli hukum. Yang pertama adalah J.M. van Bemmelen. Hukum pidana terdiri dari tindak pidana yang disebut berturut-turut peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan itu dan pidana yang diancam terhadap perbuatan-perbuatan itu. Menurut Simon, hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa atau pidana barang siapa yang tidak mentaatinya. Kesemuan aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya. Aturan-aturan itu untuk mengadakan atau menjatuhi dan menjalankan pidana tersebut. Menurut Sutherland and Tracy, the criminal law is defined conventionally as a body of specific rules regarding human conduct which have been promulgated by political authority which apply uniformly to all members of the classes to which the rule refers, and which are enforced by punishment administration by the state. Jadi di sini hukum pidana didefinisikan secara konvensional sebagai kumpulan aturan khusus mengenai perilaku manusia yang telah diumumkan oleh otoritas politik yang berlaku secara seragam untuk semua anggota masyarakat yang menjadi aturan-aturan dan yang ditegakkan dengan hukuman yang diatur oleh negara. Selanjutnya, menurut Meadows, hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu, suatu akibat yang berupa pidana. Nah, peraturan yang memenuhi syarat tertentu dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dimaksudkan adalah perbuatan yang dilakukan orang yang memungkinkan akan pemberian pidana. Jadi ada perbuatan jahat itu disebut dengan perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat. Oleh karena itu, dalam perbuatan jahat tersebut harus ada orang yang melakukannya. Maka perbuatan tertentu diperinci dua, yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. Menurut Wiryono Projodiporo, hukuman pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pidana diartikan sebagai hal yang dipidanakan
yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Sedangkan menurut Prof. Mulyatno, hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan. Yang pertama, untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu. Yang dimana larangan-larangan itu dapat dikenakan atau jatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Dari beberapa pengertian-pengertian tadi, teman-teman bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum pidana adalah aturan yang menentukan dasar-dasar negara untuk satu, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Bagian hukum pidana yang pertama ini disebut dengan tindak pidana. Sumber pokoknya buku 2 dan buku 3 KUHP. Yang kedua, menentukan kapan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan dan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Bagian ini dapat disebut dengan asas-asas umum hukum pidana. Sumber utamanya adalah buku 1 KUHP. Dan yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Bagian hukum pidana yang ketiga bisa disebut sebagai hukum acara pidana. Sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas pembagian hukum pidana. Nah, dari jenis-jenis hukum pidana, hukum pidana itu dapat dibagi atau dibeda-bedakan atas dasar antara lain yang pertama, hukum pidana dalam arti objektif atau ius ponali dan dalam arti subjektif atau ius ponendi. Ius ponali adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang apabila dilanggar diancam dengan hukuman. Ius ponali dibagi menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material atau hukum pidana in abstracto dapat disebut juga dengan hukum pidana dalam keadaan diam. Ditemui terutama di dalam KUHP yang berisi tentang perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman. Kemudian yang kedua, siapa-siapa yang dapat dipidana. Nah, di dalamnya mengatur tentang pertanggungjawab terhadap hukum pidana. Dan yang ketiga,
pidana apa yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Dalam hal ini bisa disebut dengan hukum penitensier. Selanjutnya adalah hukum formil. Disebut juga dengan hukum acara pidana, berupa hukum pidana dalam keadaan bergerak. Sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukum. Selanjutnya, kita kupas terkait dengan hukum pidana dalam arti subjektif atau ius puniendi. Sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak negara untuk menghukum. Yang pertama, hak untuk mengancam perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh negara. Yang kedua, hak untuk menjatuhkan hukuman diletakkan kepada alat perlengkapan negara. Yang ketiga, hak untuk melaksanakan hukuman yang diletakkan pada alat perlengkapan negara, yakni melaksanakan eksekusi hukuman. Hubungan antara hukum pidana subjektif dan hukum pidana objektif ialah bahwa ius puniendi harus berdasarkan ius poneli, yaitu hak yang memidana itu baru timbul setelah di dalam hukum. Pidana objektif ditentukan sejumlah perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Dengan demikian, negara tidak dapat menggunakan haknya dengan sewenang-wenang. Jadi, hukum pidana subjektif dibatasi oleh hukum pidana objektif. Kita lanjutkan jenis dari hukum pidana yang kedua. Jenis yang kedua adalah hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak. Atas dasar ini, hukum pidana dibedakan antara hukum pidana material dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana sebagaimana telah dibicarakan di atas. Jenis yang ketiga, atas dasar subjek hukum atau pada siapa berikutnya hukum pidana. Dapat dibedakan antara hukum pidana umum atau ius commune dan hukum pidana khusus, ius specialis. Hukum pidana umum atau ius commune memuat aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana. Contohnya adalah KUHP. Sedangkan hukum pidana khusus atau disebut dengan ius specialis memuat aturan hukum pidana yang berlaku bagi subjek hukum atau orang tertentu atau berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Misalnya, hukum pidana yang dimuat dalam bab ke-28 buku 2 KUHP tentang kejahatan jabatan yang hanya diperuntukkan dan berlaku bagi orang-orang warga penduduk negara yang berkualitas sebagai
pegawai negeri saja, atau hukuman pidana militer yang hanya berlaku bagi subjek hukum anggota TNI saja. Jenis hukum pidana yang keempat adalah hukum pidana dikodifikasikan dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. Hukum pidana yang dikodifikasikan adalah hukum pidana yang dibukukan, misalkan KUHP, KUHP militer. Kodifikasi asal kata kodeks dalam bahasa Latin adalah pembukuan hukum undang-undang dalam bidang tertentu dengan sistem tertentu secara lengkap oleh suatu negara. Sedang hukum pidana yang tidak dikodifikasikan adalah hukum pidana yang tersebar di luar hukum pidana yang dikodifikasikan. Selanjutnya adalah jenis hukum pidana yang kelima. Berdasarkan tempat berlakunya hukum pidana dibedakan menjadi yang pertama, hukum pidana umum. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah negara pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Hukum pidana yang dimuat dalam KUHP berlaku bagi setiap orang yang melanggar larangan di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Artinya, hukum pidana dalam KUHP itu berlaku untuk seluruh wilayah hukum negara Republik Indonesia. Berdasarkan tempat berlaku hukum pidana yang kedua, hukum pidana lokal. Hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut. Hukum pidana lokal dapat dijumpai di dalam peraturan daerah, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, maupun pemerintah kota. Kita melanjutkan ke jenis hukum pidana yang keenam. Berdasarkan wilayah berlakunya, hukum pidana dibedakan. Yang pertama adalah hukum pidana nasional, bahwa atas dasar kedaulatan suatu negara dalam mengurus dan mengatur serta melindungi kepentingan hukum rakyat, bangsa, dan negaranya dalam hal berlakunya hukum pidana, semua negara menggunakan asa teritoriality. Artinya, hukum pidana negara itu pada dasarnya berlaku di wilayah negaranya. Indonesia menganut azas ini, seperti yang terdapat di dalam pasal 2 KUHP. Namun dalam hal kejahatan-kejahatan tertentu sebagai pengecualian diberlakukan terhadap siapa saja yang melakukannya dan di wilayah hukum negara manapun. Contohnya ada di pasal 4 KUHP. Di dalam pasal 4 KUHP menentukan ada beberapa jenis kejahatan yang berlaku terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan ini di luar wilayah hukum Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang dibuat, diakui, dan diberlakukan oleh banyak orang, semua negara di dunia yang didasarkan pada suatu konvensi internasional, berlaku dan menjadi hukum bangsa-bangsa, seperti hukum pidana internasional yang bersumber pada Persetujuan London,
yang menjadi dasar Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg yang mengadili penjahat-penjahat perang Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Jenis hukum pidana yang terakhir dan ketujuh, berdasarkan bentuknya dapat dibedakan antara hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis atau hukum adat pidana. Hukum pidana tertulis adalah semua ketentuan hukum pidana yang dirumuskan dalam undang-undang, baik yang dikodifikasikan maupun tidak. Sedangkan hukum pidana tidak tertulis adalah norma hukum pidana yang hidup di dalam kelompok masyarakat tertentu, walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang. Baik, teman-teman semuanya, sampai di sini penjelasan untuk pertemuan pertama. Sudah ada pengertian dari hukum pidana dan pembagian hukum pidana. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.